Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Sultan Waki Syafiq dari kelas 2A dengan NPM 2578227. Di sini saya akan mengerjakan tugas mata kuliah jaringan komputer 1 modul 1487 CCP UDP Connect Komunikasi. Langsung aja, yang pertama adalah pilih multi server dan klik desktop tab, lalu command prompt, lalu ketik pingmin n 192.168.125 168 titik. Nah, seperti ini. Hasilnya seperti ini, dan lalu tutup multi server. Selanjutnya ke simulasi. Ke mode simulasi, klik HTTP client, buka web browser, lalu ketik alamat IP 192.168.1.254 di kotak URL dan klik go. Terusnya ada, nah, seperti ini, yang bergambar amplop. Selanjutnya di sini adalah klik dan FTP client, lalu klik CMD, lalu ketik FTP 192.168.1.254 seperti ini. Nah, sama juga, lalu lakukan hal yang sama, buka, pilih DNS, pilih CMD, NS lookup, multi server .pt.ptu. Nah, seperti ini. Lalu pilih email client, pilih email, compose to user add multi server .pt.ptu. Nah, seperti ini. Subjeknya bebas dan isinya bebas. Send. Nah, seperti ini. Di sini sudah ada amplop di masing-masing perangkat. Selanjutnya, klik tombol forward satu kali. Nah, semuanya menuju ke switch. Lalu klik tombol ini 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Hanya satu PDU yang bisa melewati sebuah kabel di beberapa arah pada waktu beberapa. Ini disebut konversasi multiplexing. Dan bagaimana sebuah variasi dari amplop muncul di event list pada simulation panel. Apa maksud beda warna tersebut? Warna ini mewakili protokol yang berbeda. Klik reset simulasi. Klik edit filter. Klik show all owner. Lalu bagian miss, HTTP dan pilih HTTP dan TCP. Nah, ini. Nah, seperti ini.
Buka browser HTTP client. Nah, hasilnya seperti ini. One machine to serve them all. Masuk ke ini dan enter, masukkan 192.168.1.254, alamat IP yang sama. Nah, lalu tutup. Nah, muncul amplop, lalu klik capture forward hingga melihat video appear color pada warna pada topologi berbeda. Kenapa ini membutuhkan waktu lama untuk PDU-nya muncul? Karena TCP harus lebih dulu membangun koneksi agar lalu lintas HTTP dimulai. Klik PDU dan show, lalu open PDU detail tab. Scroll down bawah. Ini pada seksi ini dilabel sebagai TCP. Apakah komunikasi ini dianggap dapat diandalkan? Ya, TCP sedang dipakai saat ini. Catat port SLC 1026, destinasi port 80, search dan acknowledge value 0. Kurang lebih seperti ini. Dan saya coba lihat lagi. Nah, benar seperti ini. Lihat pada value flag field. TCP flag mana yang diatur pada PDU ini pada nomor. Di sini yang diatur adalah pada bagian ACK dan PSH. ACK dan PSH. Tutup PDU. Klik PDU. Klik to forward return. Udah. PDU envelope. Select inbound detail. Bagaimana perbedaan port dan nomor urutnya dibandingkan sebelumnya? Di sini port destinasi dan port source-nya dibalik. Ini bendera berubah menjadi sin dan X. Flagnya telah dirubah menjadi sin dan X. HTTP PDU, HTTP client, partition multi server. Begini, klik second PDU. Lakukan seperti ini. Perbedaan apa yang sekarang tercantum di bagian TCP dan bagaimana port dan nomor sekuensinya berbeda dari dua PDU yang sebelumnya. Di sini port sumber dan tujuannya dibalik, atau kedua nomor urutnya adalah 1 dan nomor source-nya adalah
Di sini pada nomor sortnya adalah 1026 dan ini nomor lunas, nomor sekuen dan acknowledge number 1. Lalu di sini reset simulasi. Buka CMD pada FTP client. Masukkan perintah yang sama 192.168. Pada simulation panel hanya FTP dan TCP. Nah, seperti ini. Pilih capture forward. Klik second video. Open video detail pada bagian TCP. Nah, apakah komunikasi ini bisa diandalkan? Iya. Catat search port, dashboard, sekuen 6, and acknowledge 6. Dalam call bisa seperti ini, atau kamu nah, coba kita tunggu sampai PDU kembali ke FTP client. Nah, seperti ini. Pilih PDU dan pilih inbound video detail. Bagaimana nomor sekuensi dan portnya berbeda daripada sebelumnya. Di sini port source port dan destination port dibalik, dan sequence numbernya 0 dan acknowledge numbernya 1. Lalu tutup video until kunjut lagi hingga yang kedua ini telah kembali ke klien. Nah, seperti ini. Warnanya berbeda sekarang. Buka dan pilih inbound video detail ke bagian TCP. Nah, apa pesannya? Ke bagian FTP. Di sini ada pesan web, selamat datang ke PT FTP server pada bagian FTP respon. Lalu klik reset simulasi. Ulangi langkah di part 1 buat traffic DNS. Step. Lakukan langkah tadi.
ke real time. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, seperti ini. Lalu baru balik ke simulation. Klik HTTP client. Lalu cmd is URL file sama URL tadi. Nah, selanjutnya kita masukkan alamat IP ini. Pokoknya mengulangi langkah tadi. Nah, lalu FTP client ke cmd DNS email client, lakukan hal yang sama. Nah, seperti ini. Sekali kali 2 3 4 5 6. Nah, kurang lebih seperti ini untuk yang kedua. Nah, ya seperti ini DNS trafficnya. Ubah ke edit filter, hanya menampilkan DNS UDP. Nah, seperti ini. Ini dia. Klik PDU. Apa protokol layer 4? Di sini protokol layer 4 adalah UDP. Apakah komunikasi ini bisa diandalkan? Ya, komunikasi ini bisa diandalkan. Tidak bisa sepertinya. Buka output video detail, cari UDP section UDP. Nah, ini dia. Kelewatan. Nah, catat SRC port 1026 destination port 53. Kenapa di sini tidak ada nomor urut dan nomor acknowledgement-nya, nomor sekuen dan acknowledge-nya 1026 dan 53, karena UDP nggak perlu membangun koneksi yang andal untuk jaringan ini. Lalu tutup PDU. Klik capture forward hingga PDU 1, 2, 3, 4. Balik lagi dengan centang ke DNS client. Nah, ini dia. Coba buka. Bagaimana port dan sequence number beda? Nah, di sini pada berbeda. Coba kita lihat pada. Nah, di sini port source port dan destination portnya dibalik. Ini apa bagian terakhir dari PDU? Alamat IP apa untuk nama server, nama multi server PTPTU. Di sini nama alamat IP untuk nama PDU-nya ya. Bagian terakhirnya adalah DNS answer. Di sini pada bagian akhirnya dapat
DNS answer dan alamat IP untuk nama multi server PT-PTU ada, yaitu 192.68.1.254. Lalu reset simulasi. Kita ulangi langkah tadi. Nah, HTTP client, ketik ulang. Ulangi langkah di part 1. Nah, oh iya lupa tunggu sebentar, lupa diubah ke ini. Simulasi HTTP web browser. Masukkan alamat IP tadi seperti ini. DNS client. Email client. Nah, seperti ini. Lalu di sini satu kali satu, dua, tiga, empat, lima, six. Nah, lebih seperti ini. Edit filter hanya POP3 SMTP TCP. Nah, seperti ini. Lalu fuse PTU yang pertama. Lalu pilih output view detail. Dan scroll pada layar ke bawah, bagian bawah. Transport layar protokol apa yang digunakan, traffic alamat traffic email. Di sini adalah bagian TCP. Dan apakah komunikasi ini bisa diandalkan? Iya. Catat source port 1030, destination port yaitu 80. Dan lalu sequence number 0, acknowledge number 0. Apa file value-nya adalah
kurang lebih seperti ini. Lalu tutup PDU, lakukan capture forward hingga amplop balik lagi ke HTTP client dengan centang seperti ini. Balik lagi ke email client dengan centang. Nah, seperti ini. Buka dan pilih inbound PDU detail. Lalu bagaimana port dan sequence nomornya berbeda dari sebelumnya. Nah, di sini portnya dibalik, source port dan destination port dibalik. Di sini source portnya 25, destination port 27. Source number 0, acknowledge number 0. 1. Lalu di sini klik bagian outbound video detail. Bagaimana port dan sequence number berbeda daripada dua hasil sebelumnya. Di sini port source-nya dibalik juga, source port 1027, destination port 25. Dan di sini sequence number 1, acknowledge number 1. Port sumber tujuan dibalik dan nomor sequence dan acknowledge-nya 1. Ini adalah dua PDU dengan warna beda pada yang email client telah bersiap untuk kirim. Ini ada awal dari komunikasi email. Coba klik dan lihat outputnya. Nah, seperti ini. Bagaimana port dan sequence nomor yang berbeda daripada dua PDU sebelumnya. Di sini source portnya 1027, destination port 25, dan sequence number acknowledge numbernya 1. Di sini port sumber dan tujuannya dibalik dan nomor sequence dan acknowledge-nya adalah 1. Lalu protokol email apa yang dikaitkan dengan port TCP 25 dan protokol apa yang dikaitkan dengan port TCP 110. Di sini adalah port yang dikaitkan dengan TCP port 25. TCP port 25 adalah SMTP. Dan di sini adalah port dan protokol yang terkaitkan dengan port TCP 110 adalah POP 3. Kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Mungkin sampai sini aja penjelasan dari saya tentang modul 14.8.1 TCP UDP Communication. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan maupun dalam menjalankan hands-on ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.